Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4 kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari materi saya, yaitu mengenai klien dalam konseling. Untuk mata kuliah psikologi konseling yang dosen pengampunya yaitu Ibu Herianti. Baiklah, lanjut. Bahwasanya di sini saya akan menjelaskan mengenai klien dalam konseling. Klien dalam konseling itu ada daya psikologis. Daya psikologis itu kayak kekuatan untuk menggerakkan suatu individu dalam menghadapi sebuah tantangan dalam kehidupannya. Jadi itu ada kekuatan tersendiri dalam diri individu untuk menghadapi sebuah kehidupan di dunia ini. Misalnya kalau ada masalah, jadi itu ada kekuatan tersendiri untuk menghadapi masalah, dan juga ada tantangan tersendiri dalam dirinya dalam untuk mengatasi masalah tersebut. Psikologis ada 3. Yang satu yaitu need fulfillment atau pemenuhan kebutuhan. Yang kedua yaitu intrapersonal, dan yang ketiga yaitu interpersonal. Lanjut. Untuk need fulfillment atau pemenuhan kebutuhan, yaitu suatu kebutuhan yang merujuk kebutuhan psikis yang ada di dalam diri suatu individu untuk memenuhi seluruh kebutuhan agar dapat mencapai kualitas kepribadian dalam dirinya. Jadi itu pemenuhan kebutuhan itu merujuk ke kebutuhan psikis yang dalam diri suatu individu, supaya untuk mencapai suatu kualitas kepribadian yang baik dalam diri individu. Ada 8. Yang pertama yaitu memberi dan menerima kasih sayang. Yang kedua kebebasan. Yang ketiga memiliki kesenangan. Yang keempat memiliki harapan. Yang kelima perasaan mencapai prestasi. Yang keenam menerima stimulasi atau rangsangan. Yang ketujuh memiliki ketenangan. Yang kedelapan memiliki tingkat hidup secara nyata. Lanjut. Yang kedua yaitu intrapersonal. Intrapersonal itu ada 3. Ada pengetahuan diri. Pengetahuan diri ini dimaksud di sini yaitu pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan dalam diri sendiri. Jadi itu kita mempunyai pengetahuan mengenai apa sih kelemahan dan kelebihan dalam diri kita sendiri. Yang kedua yaitu pengarahan. Pengarahan ini mampu memberi arah yang baik dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang kita lakukan. Jadi itu kita mampu ke arah yang lebih baik, dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi mampu ke arah yang baik dan mampu menerima konsekuensi apapun dan bertanggung jawab dari apapun yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu harga diri. Harga diri itu kayak pandangan seseorang terhadap diri kita sendiri. Apakah kita ini bermanfaat bagi mereka, berkemampuan atau berkebajikan. Artinya tuh orang tuh memandang kita tuh harus bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Juga ada kemampuan untuk menolong orang lain. Dan yang pasti ini juga bijaksana untuk orang lain. Ada masa-masa tersendiri untuk orang yang kurang memahami diri sendiri. Yang pertama yaitu 1. Dia gampang mengasingkan diri. Yang kedua, mulai menampilkan suatu perilaku yang tidak memadai. Jadi orang yang kurang memahami diri itu akan mudah mengasingkan diri dan juga berperilaku yang kurang memadai terhadap orang lain. Yang ketiga kurang mengambil suatu keputusan. Jadi kadang-kadang salah dalam mengambil keputusan. Yang keempat berperilaku yang keliru. Yang keempat berpersepsi yang keliru. Maksudnya itu berpikir yang keliru. Jadi itu orang yang kurang memahami itu berpikirnya jadi keliru. Yang kelima lari dari kenyataan dan realitas. Yang keenam memanipulasi. Yang ketujuh berproyeksi. Lanjut yang selanjutnya itu kurang mampu mengendalikan diri. Yang pertama itu
satu, disiplin dirinya jadi rendah. Jadi orang-orang yang tidak mampu mengendalikan diri sendiri itu disiplinnya jadi rendah. Yang kedua yaitu orangnya kurang mampu menata diri. Jadi yang ketiga berperilaku irasional. Yang keempat mudah untuk dikendalikan oleh pihak lain. Jadi kalau orang yang tidak mampu mengendalikan diri, otomatis pihak lain yang mengendalikan diri kita. Yang kelima, lebih banyak orang lain yang mengendalikan kita, yang seperti saya bilang tadi, mulai dari pikirannya yang dikendalikan oleh orang lain. Yang keenam, bersifat impulsif. Ada juga dampak dari orang yang kurang memiliki pengarahan diri sendiri. Itu tadi saya bilang kurang percaya diri sampai kurang mampu mengendalikan diri sendiri. Jadi orang yang kurang memiliki pengarahan dalam diri sendiri itu tidak mampu mengarahkan ke hal yang baik. Jadi itu orangnya akan jadi kurang percaya diri dan kurang mampu mengendalikan diri sendiri. Lalu yang selanjutnya itu kurang memiliki harga diri itu ada masalahnya. Kadang-kadang orang yang kurang memiliki harga diri itu akan mengalami masalah. Biasanya yang pertama, kurang respect terhadap diri sendiri. Jadi itu kurang peduli dengan diri sendiri. Yang kedua, mengabaikan diri sendiri, mulai cuek dengan diri sendiri, tidak peduli apapun yang dia lakukan. Yang penting itu untuk kesenangan dia. Yang ketiga, tidak konsisten dalam teman. Jadi mulai kalau sama teman tidak peduli juga. Jadi kalau misalnya teman pengen ini, jadi nggak konsisten, jadi nggak amanah gitu. Yang keempat, tidak mampu memanfaatkan diri sendiri untuk hal-hal yang baik, misalnya melakukan hal yang positif, suka melakukan hal yang negatif. Jadi itu termasuk masalah-masalah suatu individu yang kurang untuk memiliki harga diri dalam dirinya. Yang terakhir yaitu interpersonal. Interpersonal itu yang pertama itu biasanya kebijakan terhadap diri sendiri dari orang lain, kebijakan dari diri sendiri dan orang lain. Jadi adanya kepekaan terhadap diri sendiri dan juga orang lain di sekitar lingkungan. Misalnya dia mulai ada peka terhadap diri sendiri, ini apa nih yang salah dalam diri aku ini, dan juga apa yang salah dalam diri orang lain. Yang kedua, adanya ketegasan diri, harus memiliki ketegasan dalam diri sendiri. Yang ketiga, harus menciptakan suasana yang nyaman untuk diri sendiri dan orang lain, mampu menciptakan suasana yang nyaman. Yang keempat, kebebasan dalam berekspresi dan berinspirasi. Yang kelima, memiliki harapan sesuai dengan realita. Jadi biasanya orang itu kan kalau memiliki realita yang pahit, jadi berharap mempunyai realita yang bagus, yang juga yang juga sesuai dengan realita yang dia miliki. Yang keenam, adanya perlindungan dalam diri sendiri di saat situasi yang interpersonalnya itu positif. Jadi itu adanya perlindungan diri sendiri, misalnya dalam situasi yang situasi yang berbahaya, misalnya ya tidak menguntungkan diri sendiri lah, adanya perlindungan diri sendiri. Baiklah, hanya segitu saja presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.